Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Bijak hari ini. Saya masih ditemani Pak Mami Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Nanti di segmen ketiga Anda boleh langsung bertanya kepada Pak Mami terkait dengan problematika minyak goreng ini ya. Nah, Pak Mami tadi sudah disebutkan ada kemudian kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah di dalam negeri dan juga untuk di luar negeri. Nah, 20 kalau tidak salah ya, 20% untuk kemudian dijual ke luar negeri. Tapi secara realitanya berapa persen yang dijual oleh pemain minyak goreng ini ke luar negeri, Pak? Dan kemudian seberapa besar keuntungannya kalau kita bandingkan dengan dia ke dalam negeri? Ya, kalau berdasarkan data yang saya miliki, memang penjualan yang ke luar negeri ini jumlahnya memang cukup signifikan ya. Kalau pemerintah tadi menetapkan sekitar 20% untuk DMO ya, Domestic Market Obligation, berarti kan 80% itu harusnya yang diekspor ya, keluar ya. Tetapi aktualnya sampai saat ini itu karena memang sempat terjadi kelonggaran kemarin, itu saat ini itu sudah di angka 85% lah ya yang sudah dijual gitu kan. Jadi memang ada gap lah ya gitu kan ya. Tetapi saya kira pemerintah sudah berkoordinasi ya untuk Kementerian Perdagangan dengan juga instansi terkait seperti Dirjen Bea Cukai, terus juga Departemen Perhubungan untuk pertama Departemen Kelautan dan juga para terkait untuk mengawasi jalur distribusi ini sehingga kuota daripada yang ditetapkan untuk domestic market obligation ini benar-benar bisa terpenuhi oleh para pengusaha tersebut ya. Karena tadi kalau sampai kita semuanya dijual cukup banyak, saya kira ini akan mengalami kelangkaan nanti di dalam negeri ya. Saya khawatirnya nanti sama kayak kemarin, harga tetap tinggi tetapi kelangkaan masih terjadi gitu kan ya. Nah, padahal seharusnya pemerintah dalam hal ini sudah menetapkan bahwa harga dalam negeri untuk minyak jenis kemasan atau premium ini adalah sudah keekonomian gitu kan ya. Tetapi memang tetap ada yang lebih mahal ya. Dalam arti lebih mahal adalah harga di luar saat ini memang sedikit lebih mahal ya. Kalau beberapa keuntungannya saya belum bisa menghitung berapa besar keuntungannya, tetapi selisih harganya memang masih ada antara yang dijual di dalam negeri dengan juga yang dijual oleh mereka ke luar negeri. Jadi memang masih mendapatkan keuntungan dari mereka menjual keluar ya. Nah, oleh karena itu bagaimana kita harus mencegahnya, saya kira tadi pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa kuota yang ditetapkan ini benar-benar sudah disepakati oleh para pengusaha gitu loh. Untuk controlling saya kira harus benar-benar terintegrasi sistem pengawasannya antara Kementerian Perdagangan, terus juga dengan pihak aparat kepolisian misalnya Satgas Pangan, terus juga dengan Dirjen Bea Cukai dan juga Kementerian Perhubungan, bagaimana sistem ini terintegrasi sehingga semuanya bisa lebih mudah untuk melakukan pengawasan dan secara real time. Jadi kita bisa memantau pergerakan, misalnya ada ekspor yang memang ilegal ataupun yang yang ilegal, terutama pergerakan-pergerakan kapal tersebut bisa ditahan terlebih dahulu gitu. Nah, terus juga saya kira pemerintah harus memberikan efek jera kepada pemasok ilegal ataupun para tadi penimbun dan lain-lain, terus juga bahkan harusnya menyentuh kepada para pengusaha juga gitu kan yang memang kemarin sempat sempat membuat kekacauan lah terhadap jalur distribusi di minyak goreng ini gitu kan, sehingga aparat kita benar-benar berani dan tegas gitu loh memberikan kalau saya bilang tadi harus memberikan efek jera kepada para pengusaha juga gitu kan ya, bahwa mereka tidak semena-mena dan tidak seenaknya saja untuk Indonesia. Karena buat saya tadi kalau kita melihat kepada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, harusnya sumber daya alam kita ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk juga minyak goreng ini, karena memang tanahnya itu ya tanah kita, walaupun investasinya mungkin dari Malaysia ataupun dari negara-negara lain, tapi mereka kan sudah harusnya, tadi saya bilang pemerintah sudah cukup banyak membantu dengan program biodiesel dan dilakukan, harusnya mereka ada merah putihnya. Kalau sudah saya sampaikan, kalian sudah punya merah putih bahwa harus membantu masyarakat gitu loh, jangan hanya mau mengambil keuntungan saja tetapi tidak mau berbagi ataupun membantu masyarakat. Meskipun memang ada yang namanya Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit ya. Tapi badan ini memang tidak bisa secara optimal Mbak Dea, karena mereka kemarin lebih fokus bagaimana untuk mengganti selisih antara program biodiesel gitu kan ya dengan harga keekonomiannya PAME gitu kan ya, ataupun campuran untuk solar ini gitu loh. Nah, karena memang sudah ada pungutan yang diambil oleh mereka, tetapi ini tidak optimal karena memang mereka lebih fokus ke sana.
berbicara terkait dengan minyak goreng gitu kan ya. Tapi sekarang saya kira harus dirubah. Mereka harus juga membantu untuk pungutan yang memang sudah dipungut kemarin dari para dari pembara perkebunan kelapa sawit ini digunakan juga untuk memberikan subsidi ataupun membantu melakukan stabilisasi harga sehingga harga minyak goreng ini memang menjadi lebih murah lagi ke depannya gitu loh. Saya kira ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan pastinya penegakan hukum harus benar-benar dilakukan. Kemarin Menteri Perdagangan menyampaikan kita akan mengumumkan yang namanya mafia mafia minyak goreng, tapi aktualnya sampai hari ini nggak ada gitu kan ya. Yang disampaikan hanya mafia ya orang-orang yang memang ya kita tahu ini bukan mafia, mereka lebih pada penimbun gitu ya. Nah kalau bicara mafia tadi kalau saya bilang kartel ya mereka lah kita sudah bisa menghitung berapa banyak sih sebenarnya pengusaha kelapa sawit dan CPO di Indonesia gitu kan ya. Dan kita tahu siapa pemain-pemainnya gitu. Tapi apakah pemerintah berani menegur? Kan saya kira sampai sejauh ini belum ada juga untuk teguran ke arah sana, Mbak Dia. Baik, tidak adanya gagasan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kalau boleh tahu Pak Mamit, berapa kemudian CPO yang diproduksi di Indonesia dan kemudian dengan tingkat konsumsi di Indonesia? Apakah kalau misalnya kita memproduksi itu sudah sebetulnya harusnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau seperti apa? Saya kira sudah cukup ya, kalau berdasarkan data yang saya miliki, produksi CPO kita itu di angka 40,88 juta di tahun 2021 gitu kan ya. Nah di tahun ini itu kita produksi kurang lebih 49 juta ton gitu kan ya, untuk CPO kita ya. Sedangkan kalau kebutuhan kita kan tidak terlalu besar ya, dari 49 juta ton itu taruhlah kita hanya 20% gitu kan ya. 20% dari 49 juta kan jadi juga masih cukup besar gitu kan ya, selisihnya ya. Dan memang kalau berdasarkan data Indonesia ini memang salah satu negara, bukan salah satu negara utama pengguna minyak goreng sebenarnya secara internasional. Jadi kita ini memang pasar ya minyak goreng sangat besar. Tetapi saya maklum karena memang produksi kita juga besar ya, produksi kita juga cukup besar, masyarakat kita juga memang sudah terbiasa menggunakan minyak goreng, jadi saya kira seharusnya terpenuhi Mbak Dia, tidak ada masalah, produksi kita sangat besar gitu kan ya, dan konsumsi kita saya kira nggak mungkin kita 49 juta itu kita konsumsi secara sendiri gitu, jadi saya kira masih aman sebenarnya seharusnya sih gitu. Oke, artinya jumlahnya justru malah melimpah sih seharusnya ya, tidak ada kelangkaan begitu. Nah Pak Mamit, apa kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan mungkin batasan kepada mungkin para kartel tersebut sehingga tidak melakukan penyelewengan kembali nih, mungkin curi-curi juga dari pemerintah kemudian menjual minyak goreng lebih memilih ke luar negeri daripada memenuhi di dalam negeri. Saya kira pemerintah kan sudah membuat aturan saat ini ya untuk DMO 20% ya. Saya cuma menghimbau kepada para pengusaha untuk yuk patuhilah kebutuhan dari 20% tersebut. Toh ini nggak banyak loh gitu kan, cuma 20% gitu kan. Sisanya kan mereka bisa menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi gitu kan ya, mereka masih mendapatkan keuntungan yang juga cukup signifikan. Penuhi saja itu 20%, bantu masyarakat kita, bantu masyarakat Indonesia, apalagi menjelang bulan puasa, menjelang Idul Fitri, di mana kebutuhan ini akan terus meningkat. Dan kalau stok ataupun pasokan ini terganggu, pastikan akan mengganggu juga harga dan akan mengalami kenaikan harga. Saya kira sebagai sebagai pengusaha yang memang mencari uang di Indonesia, ya alangkah lebih baiknya kita membantu untuk membantu masyarakat lah. Walaupun memang saya kira Mbak Dia, kita juga masyarakat harus lebih kreatif juga Mbak Dia. Saya menghimbau juga kita harus lebih kreatif di tengah harga yang cukup tinggi ini. Sebisa mungkin kita berhemat ya kan, menggunakan minyak goreng, terus juga ya mau mengurangi kita menggunakan minyak kelapa, mungkin kembali ke zaman dahulu kita dengan minyak kelapa secara tradisional ya, bagaimana membuat kelapa ini menjadi satu minyak. Saya kira orang-orang tua kita dulu sudah mengajarkan. Terus juga ya kita kembali mungkin dengan rebus-rebusan yang dengan lebih sehat ya, dan bagaimana kita bisa mengurangi lah, karena memang harga saat ini saya kira cukup tinggi ya. Sambil kita berharap bahwa perang antara Rusia dan Ukraina bisa segera selesai sehingga nanti ke depan harga CPO akan bisa lebih turun dan lebih terjangkau lagi. Selain itu pastinya saya juga meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas
dan lebih aware lagi terkait dengan jalur distribusi ini dan juga pengawasan terhadap para pengusaha. Apalagi pemerintah menyatakan bahwa mereka tetap hadir dengan harga minyak curah ini dengan harga 14.000, tetapi saya sampaikan tadi sebenarnya tidak seperti itu gitu kan ya, harus masih di atas harga tersebut. Maka pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa harga yang diterima oleh masyarakat harga ditetapkan oleh pemerintah, karena ada subsidi yang diberikan nih Mbak Dia. Ya. Kenapa harganya 14.000, pemerintah memberikan subsidi ke sana. Nah, tetapi kan aktualnya tidak sama, lebih tinggi gitu kan ya, jadi ada selisih harga. Jadi harus ada pengawasan yang kuat dan oleh pemerintah, terutama Satgas Pangan. Jangan cuma kadang-kadang gini, pada saat ada sidak barang itu ada, harga itu 14.000, tapi begitu sidaknya pulang, harganya naik lagi gitu kan ya. Jadi saya kira benar-benar perlu diperhatikan gitu loh, ketegasan lah. Yang salah ya yuk kita hukum gitu loh, kita berikan efek jerah gitu. Jangan diam aja lah pemerintah gitu loh. Nah, Pak Mamit, kalau boleh tahu, kalau misalnya kita hitung-hitungan berapa sih kemudian harga idealnya minyak goreng mungkin tanpa subsidi, ini harga normalnya harusnya berapa? Kalau kita saat ini acuan dari pemerintah itu kan ada yang namanya harga dumai ya. Harga dumai itu dia acuan pemerintah untuk menentukan harga, nanti harga per kilonya berapa. Biasanya per tonnya di sana dihitung baru termasuk biaya distribusi dan lain-lain gitu kan ya. Memang tidak kita pungkiri Mbak Dea bahwa harga dumai ini mengacu kepada harga CPO Amsterdam gitu kan ya, dan juga harga di Malaysia gitu kan ya. Jadi memang cukup tinggi sebenarnya harga ini, dan dengan di luar transportasi, di luar pengemasan itu memang harganya sudah di angka 17 sampai dengan 18.000 per kilo gitu kan ya. Nah, makanya kan pengusaha ada biaya pengepakan, biaya distribusi dan lain-lain. Ya memang akhirnya itu yang menyebabkan adanya selisihnya cukup tinggi sampai sekarang. Memang seperti saya bilang tadi dapat di angka hampir 48.000 ya per 2 liternya gitu. Jadi itu sebenarnya memang harga yang keekonomiannya seperti itu ya. Gitu. Jadi memang pemerintah ada subsidi juga sih. Karena tadi kita memang sangat-sangat tergantung ya, padahal kita ini produsen besar CPO, tetapi kita memang selalu mengikuti harga perkembangan global sih, gitu, Mbak. Ya. Oke, ada di Amsterdam dan juga Malaysia begitu ya. Oke, Pak Mamit, kita masih ada satu segmen terakhir. Nanti kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada di kanal YouTube Sultan TV. Pemirsa, tetap bersama kami. Kita masih membahas soal babak baru minyak goreng. Tetap bersama kami.